sukanya seni karena kaligrafi. Saya dipanggil ke Saudi Arabia. Kiswah Ka'bah itu sejak dulu itu yang mengerjakannya, yang dikenal ahli kaligrafi dunia itu dulu adalah hanya Turki dan Mesir. Saudi, gak ada nih. Tanpa konsultasi pada yang berwenang ini, dalam hal saya ini sebagai ketua majelis dalam MTQ, lah kok nyuruh orang sembarangan nulis kaligrafi halal. Halalnya itu dibentuk kayak model pewayangan ini, cerek nong nih, kayak model wayang ini, sehingga lamnya ini lam ada gininya. Kalau lam ada gininya itu kap, jadi halak bacanya ini. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Muhammad Faiz Abdul Razak LC, umur 84 tahun. Lahirnya tanggal 11 bulan 11 tahun 38. Boleh dihitung, jadi 84. Di tingkat nasional MTQ Musabaqah Tilawatil Quran, saya baru tahun yang lalu dipindah sebagai pengawas tim hakim. Wong hakim tawasi maneh. Sebelumnya saya ketua majelis hakim kaligrafi Indonesia. Sekarang pengawas semua cabang. Saya menulis, membantu orang tua sejak SMP kelas 1. Tahun 54. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah matanya sipit tapi tidak berkacamata. Berkahnya Al-Quran. Tadi Anda tanyakan tentang masalah kok sehat. Saya punya resep Nabi Muhammad. Resepnya Nabi. Seorang Islam yang murni betul-betul adalah mempunyai resep hidup ini adalah At-Tibbun Nabawi. Pengobatan secara Nabi. Saya minta sama Allah 12. Tapi oleh Allah diberi 8. Yang satu meninggal, procot anak pertama. Ya, keluar dapat 2 hari meninggal. Ya, sekarang ini kemudian yang kedua sampai yang ke-8 hidup semua. Yang ada 7. Lelaki 6, perempuan 1. Cucunya 16. Kaligrafi itu sebetulnya bapak-bapak kita ini mengambil kata-kata kaligrafi itu dari bahasa asing, bahasa Latin. Jadi kalios grafos, indah tulisan, ya tulisan indah. Dan bahasa Arabnya tahsinul khat, bahasa Indonesianya tulisan indah. Jadi sekarang ini sudah dipakai di Indonesia ini. Sekarang banyak orang Indonesia ini pakai bahasa-bahasa asing semuanya. Kaligrafi, komprensi, toleransi, makan terasi, eksploitasi, semua yang lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini pelaksanaan secara resmi dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Rabiul Akhir 14-12 Oktober 1991. Ya, mungkin ini hidayah dari Allah. Karena orang tua saya juga hidupnya dari kalangan pesantren. Bahkan kerjanya pun juga kerja ya kaitannya dengan pesantren. Nulis kitab-kitab. Cuman zaman dulu belum ada namanya klise. Nulis kemudian dicetak. Nulis dicetak. Belum ada model sekarang ini. Dulu pakai klise. Jadi Quran misalnya dibuat klise. Itu klisenya itu hampir 2 truk. Dari timah dan besi, kemudian ada ini, kalau sudah dipakai berulang cetak, rusak, buat lagi.
buat lagi. Dia nulis satu karya itu sampai beberapa kali. Dulu Indonesia ini, penerbit Indonesia ini, kalau memesan tulisan Arab itu ke Mesir, ke Libanon, ke Turki. Indonesia belum ada. Nggak taunya di desa saya ini, di namanya Lengkong Ulama, ada uak saya, Pak D saya, tamatan dari Darul Ulum, dari Mesir, dari Mekah. Pulang mengembangkannya ini. Dia orang kampung saya adalah cikal bakal kaligrafi di Indonesia. Dan saya adalah sebagai pelanjutnya sekarang ini. Dan saya adalah mbahnya kaligrafi di Indonesia sekarang ini. Tertua. Terbanyak karyanya. Masjid dari mulai Aceh sampai Ambon. Sudah berapa masjid, Pak, kira-kira? Nanti Anda baca di sini nih. Yang saya catat saja mungkin sekitar 40-an barangkali. Yang saya tidak catat banyak sekali. Yang cuma-cuma. Bahkan ada suka dukanya. Pernah ada masjid di Lamongan. Ingin tulisan saya, dicari nama saya. Wah, Kiai Faiz Ainus ini. Waktu saya ajukan harganya, waduh, gak mampu. Berapa harganya, Pak? Apa? Berapa harganya? Nanti dulu. Waktu saya ajukan harganya itu nggak ada. Akhirnya setelah selesai, saya nulis. Tidak pilih. Yang bayarnya kecil, bayar tulisannya asal-asalan. Yang bayar bagus, tulisannya bagus. Enggak. Ini amanah dari Allah. Ilmu ini amanah dari Allah. Allah yang mengajar saya ini. Langsung diberikan anleh, diberikan bakat nulis. Demikian rupa. Ada daerah ini sebelum ke Sukorejo itu ada tanjakan tuh. Ke kanan ada masjid itu. Saya tulis. Waktu saya tagih, nggak ada. Anak buah saya yang masang dikasih uang 50.000 sama rokok sebungkus. Saya dikasih kelampok satu kresek. Duka. Tapi hati saya bilang, alhamdulillah mereka. Andai kata pakai uang, itu mungkin kalau di sekarang uang sekarang ini ya kira-kira sekitar 60-70 jutaan kali. Itu berkahnya saya ini. Terus saingan saya yang Jakarta ada Lemka, lembaga kaligrafi itu, waduh, anak buahnya maketi yang nggak bakat. Waktu mondok di Gontor pun juga di bawah saya, dia mengakukan bahwa dia adalah nabinya Khat Indonesia. Waktu dia pembinaan, dia dekat dengan pusat kan, banyak mempengaruhi orang-orang Departemen Agama, jadi hakim-hakim itu banyak dari sana. Tapi ketuanya saya, hakim-hakim nasional banyak dari sana. Mereka meninjau, membina di daerah Kalimantan Timurin, termasuk ke Penajam. Anak buahnya jujur sama saya, Kiai, saya lihat ada tanda tangan Kiai sana ini. Oh iya, tahun berapa? Lupa saya tahun berapa itu. Saya kerjakan sana. Ya ke sana ya, nyebrang naik perahu ini. Dulu Supan, Sangatta, Bontang, itu mesti di hutan itu. Ambon saya nggak tahu. Anak-anak saya masih kecil, saya tinggal ke Ambon, berangkat ke Ambon sendiri. Naik pesawatnya dioper-oper lagi. Ini ada pesanan ini ukurannya 1,20 meter kali 80 ini. Ala Biblioteca Indonesia, yang masih kecil dari rektor Universitas Banten ini. Ini tadi ini. Sukanya seni karena kaligrafi. Saya dipanggil ke Saudi Arabia. Ada tukang kebun, supir. Nah itu orang Indonesia itu. Tapi saya sana, saya kerja di kantor. Kepala bagian desain. Anak buah saya orang Mesir, orang Libanon, orang Palestina, orang Pakistan, orang mana. Itu untuk nambor. Nama-nama toko. Saudara biar Bank Indonesia, Bank Saudi Arabia, Departemen Agama, Departemen Luar Negeri, toko emas berlian, toko ini dan sebagainya. Di sana ada pengusaha internasional namanya Bokshan. Jadi bahan-bahan tekstil, sepatu dan sebagainya, Bokshan yang dipercaya. Mendatang dari luar negeri, dari mana saja. Bagian elektronika ada lagi Bin Laden. Nah, itu ini kantor-kantornya
toko-tokonya ini nombornya ini saya yang nulis. Ini kan Masjid Istiqlal, Masjid Akbar Surabaya, kan ada namanya. Kantor Departemen Agama. Ini saya yang kerjakan ini. Sebagian, sebab banyak orang dari Mesir juga ada, dari Mesir ada, dari mana? Dari Turki ada. Mereka jual mahal. Saya orang Indonesia kan rata-rata kan merendahkan diri, sopan-sopan. Saya sana disenanginya luar biasa. Saya nggak menuntut gaji dan sebagainya. Dan saya, maaf kelebihan saya, lancar berbahasa Arab. Orang sana nggak bingung, nggak repot. Lancar bahasa Arab. Dan saya di sana itu pagi kerja, sore saya kuliah. Dikuliahkan. Kuliahnya di King Abdul Aziz University. Kalau orang-orang Indonesia, beasiswa sana itu di Madinah, di Riyadh. Terakhir di Mekah ada Ummul Qura ini. Ini perguruan tinggi khusus untuk orang-orang Saudi saja ini. Saya masuk ke sana ini. Atas nama orang Saudi. Makanya gelarnya sebenarnya itu adalah LC. License. Bahasa Arabnya lisanis. Bahasa Indonesianya lisensi. Bahasa Inggrisnya license. Jadi orang Arab niru dari orang Barat niru dari orang Arab. Orang Indonesia niru dari orang Barat. License, lisensi. Dari orang Arab al-lisanis. Kiswah Ka'bah itu sejak dulu itu yang mengerjakannya, yang dikenal ahli kaligrafi dunia itu dulu adalah hanya Turki dan Mesir. Saudi, nggak ada nih. Jadi kiswah Ka'bah itu dulu setahun sama Turki, setahun Mesir. Dicopot. Nah, tiap-tiap bulan Rajab dicopot. Sampai sekarang ini kiswah Ka'bah itu setahun sekali dicopot. Tapi beling nih. Amir-amir itu, amir-amir. Anak-anak raja ini. Anak raja bukan 1, 2. Puluhan itu. Rebutan. Ngambil tulisannya ini. Sebab tulisan itu dari emas. Emas murni. 45 kilo jumlahnya ini. Saya kesini desain saja. Waktu itu entah kejadian bagaimana. Ke Mesir sedang tidak aman. Ke Turki sedang tidak aman. Mereka tahu ada saya. Saya suruh menulisnya. Pernah menulis kiswah. Bahkan stempel dari atas Saudi Arabia seluruh Indonesia itu saya yang membuat desainnya. Tapi ya gini nih ya, tidak mau tinggal di Bangil, di desa ya. Saya waktu zaman Pak Harto saya ditawari untuk jadi ketua MUI pusat. Saya bilang saya bukan orangnya. Saya senang naik beca, senang jajan. Sarapannya beli, makan siangnya beli, kendaraannya sekalipun ada mobil, ada motor banyak, saya naik beca. Dulu saya Vespa, hobinya masih muda dulu. Satu ini naik beca, biar tuang beca dapat bagian dari uang saya ini. Kemudian untuk di dalam negeri, saya menulis kitab-kitab. Kitab-kitab, ada contohnya, kitab-kitab kuning yang dikaji oleh kiai-kiai itu. Dalamnya itu dipakai setting, pakai komputer, tapi covernya mesti saya yang buat. Sebab santri-santri ini di Jawa Timur ini, kalau ada tanda ini, rajin. Jadi penerbit Surabaya ini, menerbitkan buku ini, rebutan. Minta tangan saya. Kalau nggak ada tangan saya, nggak mau. Tulisan. Makanya saya buat harga. Kalau yang lain, kaligrafi lain, hanya 50, saya 150. Harapan saya kepada kalian yang muda-muda ini harus berpegang kepada kaidah peraturan. Sebab dalam tulisan Arab itu tiap-tiap jenisnya ada 7 macam jenis ini. 7 macam jenis. Untuk Al-Quran ini namanya khotnah naskhi ini. Naskhi ini. Itu tulisan-tulisannya itu harus demi estetikanya juga ada peraturannya, penyambungannya ada peraturannya, kemudian juga antara kalimat dan kalimat itu harus tahu betul-betul ngerti bahasa Arab.
Misalnya ini, la in syakartum. Ini kalau andai kata nunnya dibuat yang biasa, dan nun shin ini di sini akan kosong. Makanya nunnya kita panjangkan, shinnya numpang di atas. Saya masih kurang puas buat yang model lain lagi ini. Agak besar lagi. Jadi itu pesannya harus Ada lagi kufi. Nah sekarang ini sedang ramainya di Indonesia ini. Karena butanya dengan kaidah-kaidah kaligrafi. Departemen Agama ini tanpa konsultasi pada yang berwenang ini, dalam hal saya ini sebagai ketua majelis dalam MTQ, lah kok nyuruh orang sembarangan nulis kaligrafi halal. Halalnya itu dibentuk kayak model pewayangan ini, cerek, nong nih, kayak model wayang ini. Sehingga lamnya ini, lam ada gininya. Kalau lam ada gininya itu kap, jadi halak bacanya ini. Pertama salah dalam kaidah akan diketawakan orang yang mengerti. Jadi pesannya ini harus mengerti dulu apa yang Iya. harus ditulis. Apalagi Al-Quran. Cara memenggal ayat pun juga nggak boleh sembarangan. La in syakartum la azi. Ada Quran-Quran dipotong. Bahasa Indonesia kan kepada yang terhormat. Bahasa Arab nggak boleh. Ajarilah anak Anda dari tulisan yang bagus. Karena tulisan yang bagus itu adalah sumber daripada rezeki. Alimu auladakum bisul kitabah li'anna min wafatil arzak. Kuncinya daripada rezeki. Kemudian menulis itu adalah di atas segala-galanya. Wajib hukumnya ini. Rasulullah sendiri oleh Allah dibuat demikian rupa. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Apa tujuannya? Supaya Al-Quran itu tidak dianggap karangan Nabi, karangan orang Arab. Jadi betul dari Allah, turun dari Allah dengan bahasa Arab. Kebetulan bahasa Arab. Kita ini orang Indonesia, turunan Cina ini, ada turunan Arab ini, bisa tulisan ini, ya karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya sipit, hidungnya mancung ke dalam, pesek. Bisa nulis Arab dan bisa mengalahkan orang-orang Arab dan Turki. Alhamdulillah, kita syukuri ini.